wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Usi Sulistiawati dengan NIM 122700006 dan ini teman-teman saya. Hai, nama saya Gina Yuliana dengan NIM 122700011. Lalu di samping saya ada Hai, perkenalkan nama saya Afilia Simatupang dengan NIM 122270009. Nah, ada yang tahu nggak pada video kali ini kita bakal ngapain? Jadi, pada video kali ini kita bakal ngejelasin tentang sel kanker. Apa sih itu sel kanker? Jadi, nanti kita bakal ngejelasin kenapa sel kanker itu bisa aktif, apa sih penyebabnya, lalu bagaimana cara pengobatannya. Nah, biar teman-teman bisa tahu, oleh karena itu, yuk kita simak videonya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang sel kanker, teman-teman pernah dengar gak sih apa itu istilah sel kanker? Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai istilah sel kanker. Sel kanker merupakan suatu penyakit yang kerap kali dibahas karena banyaknya pemicu dan bahkan sampai saat ini masih banyak sekali pro dan kontra terhadap penyakit tersebut. Nah, kalian kan udah dengar tadi istilah sel kanker itu apa, tapi teman-teman tahu nggak apa definisi dari sel kanker itu? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sel kanker. Sel kanker memiliki definisi yaitu dapat merusak sel dan jaringan serta organ sehat dalam tubuh. Tumbuhnya sel sangatlah cepat, tidak terkendali, dan dapat dengan mudah menyebar. Kita harus mengetahui keberadaan sel kanker di dalam tubuh kita, karena itu penting untuk dideteksi sedini mungkin guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Nah, tadi udah tahu kan definisi dari sel kanker itu apa? Tapi kalian tahu nggak kenapa sel kanker itu bisa aktif? Apa sih penyebabnya? Yuk kita simak. Nah, berikut beberapa penyebab aktifnya sel kanker. Yang pertama ada mutasi genetik. Mutasi dalam gen-gen tertentu dapat menyebabkan sel-sel menjadi kanker. Mutasi ini dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor lingkungan seperti paparan radiasi. Lalu yang kedua ada gangguan dalam apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah proses kematian sel yang normal. Dalam kanker, sel-sel tidak mengalami apoptosis dengan baik sehingga terus hidup dan berkembang. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti paparan asap rokok, polusi udara, paparan radiasi, infeksi virus, dan lain-lain. Yang keempat ada pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kanker terjadi ketika mekanisme pengendalian pertumbuhan sel gagal. Ketika sel kanker terus berkembang dan berkembang biak tanpa batasan, yang berbeda dengan sel normal yang memiliki siklus pertumbuhan yang terkendali. Lalu penyebab yang kelima adalah perubahan metabolisme. Sel kanker sering memiliki metabolisme yang berbeda dari sel-sel yang sehat. Dan yang keenam ada faktor genetik. Beberapa orang memiliki faktor genetik yang meningkatkan resiko perkembangan sel seperti riwayat keluarga yang mempunyai penyakit kanker. Wah, ternyata banyak sekali ya yang menjadi faktor penyebab aktifnya dari sel kanker tersebut. Tapi kira-kira kalian tahu nggak pada fase pembelahan sel yang mana sel tersebut bisa terganggu dan akhirnya menjadi sel kanker? Yuk kita bahas. Nah, sel kanker biasanya mengganggu fase pertumbuhan sel yang disebut fase S dalam siklus sel. Fase S adalah ketika sel-sel memperbanyak materi genetik mereka sebelum membelah. Dalam kondisi normal, sel akan memeriksa dan memperbaiki kerusakan genetik selama fase ini. Tetapi sel kanker kehilangan kemampuan ini dan terus bertumbuh tanpa kendali. Nah, jadi kita kan udah tahu bahwa pada fase S, sel akan mengalami gangguan sehingga menyebabkan timbulnya sel kanker. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Yuk simak pembahasannya. Hal ini terjadi karena mutasi genetik dalam sel kanker merusak mekanisme kontrol yang biasanya mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Sebagai hasilnya, sel-sel kanker terus berkembang tanpa terkendali, yang akhirnya membentuk tumor dan dapat menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, jadi kita kan sudah tahu tuh apa itu sel kanker. Selain kita mengetahui apa itu sel kanker, kita juga harus mengetahui bagaimana sih pencegahan dari sel kanker, serta pengobatan seperti apa sih yang kita perlukan untuk mencegah dari sel kanker tersebut. Yuk kita simak dalam pembahasan berikut.
Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari atau mencegah timbulnya penyakit kanker. Yang pertama, menghindari konsumsi tembakau dalam bentuk apapun, baik merokok secara aktif maupun menghirup paparan asap rokok. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Yang keempat, menjaga berat badan karena berat badan yang berlebih atau obesitas dapat menimbulkan beberapa penyakit. Yang kelima, mengurangi konsumsi alkohol, garam yang berlebih. Yang keenam, menghindari paparan radiasi berlebihan dan paparan zat kimia berbahaya. Yang ketujuh, mengkonsumsi vitamin D. Yang kedelapan, mengurangi kontak yang menimbulkan penularan infeksi. Ada beberapa metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengobati kanker, yaitu 1. Dengan melakukan operasi, 2. Melakukan kemoterapi, yang ketiga, melakukan radioterapi, yang keempat, melakukan imunoterapi, yang kelima, melakukan terapi hormon, dan yang terakhir adalah melakukan terapi target. Nah, dari penjelasan video yang sudah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa penyakit sel kanker itu sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi pengobatannya pun memerlukan biaya yang cukup mahal serta waktu yang cukup lama ya. Nah, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari penyakit berbahaya tersebut, kita harus jaga pola makan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.